dalam istilah keseharian mereka adalah, niat nggak sih membuatnya? Nah, sekarang Alinea Park and Resort ini berubah menjadi destinasi wisata terunik dan terlengkap di Pulau Sumatera. Kan sombong itu Pak. Apa betul terunik dan terlengkap? Apa uniknya? Di mana letak uniknya? Tuh. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Alinea Park and Resort, objek wisata yang aneh, unik, atau punya niat nggak sih untuk membuatnya? Destinasi wisata yang satu ini tergolong aneh, tetapi oleh pemiliknya disebut sebagai destinasi yang unik. Namun, anak-anak milenial hari ini justru menyebut kawasan ini sebagai kawasan yang dalam istilah keseharian mereka adalah, niat nggak sih membuatnya? Tapi jangan salah kira, objek wisata ini justru menggeliat dan ramai. Pengunjungnya datang dari Sumbar, Riau, dan Jambi. Ketika kita sampai di lokasi ini, satu persatu atau ketiga hal tersebut dapat dilihat secara nyata, sehingga semuanya bercampur menjadi satu. Alinea Park and Resort ini berubah menjadi destinasi wisata terunik dan terlengkap di Pulau Sumatera. Kan sombong itu Pak. Apa betul terunik dan terlengkap? Apa uniknya? Di mana letak uniknya? Aneh dan unik juga berkaitan dengan pertanyaan tadi. Niat nggak sih membuatnya? Mengapa ketiga hal tersebut menjadi satu? Pertama, ini hakikat sebuah objek wisata biasanya memiliki objek pemandangan yang menakjubkan. Tetapi hal tersebut tidak akan ditemui di sini. Yang unik itu pertama, di mana di dunia ini objek wisata yang dibuat tanpa pemandangan alam? Hanya di sini. Objek wisata Pasti ada view. tanpa pemandangan alam. Dasar orang membuat destinasi pasti ada view. Ya. Di sini tidak ada. Yang kedua, biasanya jalan menuju objek wisata sangatlah mulus. Tetapi menuju Alinea Park and Resort, jalanannya hampir sekitar 2 km adalah jalan berbatuan. Sama dengan Pak Firdaus pertama kali di sini. Yang terkesan itu adalah di dalam burunya. Bahwa ndak iko diprioritaskan di Pak. Cie kekurangan sekolah jalan buru. Orang salah. Orang marketing dengan orang normal berbeda cara berpikir. Memang jalan jelek itu betul kita akui. Tapi siapa yang menduga bahwa itu kekuatan kami, itu strength kita? Kenapa tidak? Pak Firdaus datang ke sini dengan kondisi setengah percaya dan kemudian kondisi sedikit kesal. Apalagi kalau ibu-ibu. Ya. Saya pernah melakukan survei perilaku pengunjung di sini. 100 orang pengunjung yang saya survei itu, terutama ibu-ibu. Dia pasti kesal pertama kali datang ke sini, kemudian nanti turun di situ apa yang dilakukan? Berfoto. Semua ibu-ibu yang datang pertama kali ke sini, segitu turunnya, sepanas hari apapun dia pasti berfoto. Lupa jalan tadi. Oke. Dan ketika dia berfoto itu Pak, tujuan satu Pak, melagakan ke kawannya. Ya. Itu adalah bagian dari marketing kami yang nanggadang tuh. Ini di mana? Ini di Alinea Park and Resort. Ketika kita ke sana di malam hari, justru tak sedikit yang ragu. Benarkah ada sebuah resort wisata di dalam hutan yang jalanannya tanpa penerangan? Tak sedikit pula di antaranya yang justru balik kanan. Tetapi bagi mereka yang tetap melanjutkan perjalanan sampai ke resort ini, maka mereka akan takjub setelah sampai, sehingga mereka akan kembali untuk kedua kali, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya. Sehingga oleh Haji Marlis, perintis dan owner Alinea Park and Resort ini,
beliau menyebutkan disinilah keunikan yang mereka miliki. Ia kemudian memberi garansi. Katanya, setelah sampai di kawasan ini, pengunjung akan menikmati fasilitas hebat yang tak dimiliki oleh resort-resort lain di Indonesia. Apa saja keunggulannya? Ini yang pertama. Mulanya di kawasan ini dibangun sebuah kandang ayam. Ada 50 ribuan ayam yang diternakkan di sana. Kandang tersebut menjadi objek wisata pendidikan dan sudah banyak anak sekolah belajar di sana. Selama berada di kawasan ini atau di dalam kandang ayam, tak perlu tutup hidung sebab tak ada bau yang dikeluarkan. Nah, ini bahagian dari destinasi yang wajib dikunjungi. Mana di dunia ini kalau ada objek wisata yang ada kandang ayam di tengahnya? Hanya di sini. Hanya di sini. Iya. Kandang ayam itu kan identik dengan kotoran, Bau. polusi. Tapi di sini kita buktikan bahwa kandang ayam itu adalah bagian dari destinasi. Itu adalah wahana. Nah, orang tidak tahu. Dan saya juga tidak tahu dulu. Bisa dikunjungi anak sekolah. Oh, membayar 100.000 anak-anak begini, Pak. 100.000 paketnya, mereka nanti dibawa ke situ, dijelaskan tentang peternakan, dijelaskan tentang gizi ayam, apa fungsinya ayam dan telur itu untuk anak-anak, kemudian dari mana datang telur itu. Setelah itu kita bawa kolam renang, kita kasih makan dengan ayam. 100.000, Pak. Anak makan. Makan, dia bisa lihat kemudian Anak makan dengan ayam. Ya, makan dengan ayam. Makan ayam atau makan dengan Makan ayam. Oh, makan ayam. Sambal ayam. Sip. Ya. Berikutnya adalah setiap membangun objek wisata, biasanya orang akan memperhatikan iklim dan lokasinya. Kecenderungan berada di iklim yang sejuk dan dingin. Tapi di Alinea Park and Resort tidak didapatkan iklim yang dingin dan sejuk tersebut. Iklim yang didapatkan justru panas badangkang. Objek wisata pasti dibuat dengan analisa iklimnya, sejuk, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Alam Panjang, atau di mana-mana lah. Di Bogor, Siko Pandai Badangkang, kalau siang. Berikutnya, lokasi ini jauh dari pusat kota, jauh dari pusat kabupaten. Perhitungannya, jika perjalanan dari Padang butuh waktu 5-6 jam ke Dharmasraya dan sampai di Gunung Medan. Kita masuk kawasan hutan. Infrastrukturnya tidak bagus. Yang ketiga, harus dekat dengan kota. Ini jauh, Pak. Ini jauh di ujung ibu kota provinsi, di perbatasan dengan Di provinsi ujung Jambi, ibu kota provinsi dan di ujung ibu provinsi kota Sumatera kabupaten. Barat. Iya. Di ujung pula Iya. ibu kota kabupaten. Dan di tengah hutan. tengah hutan. Kemudian infrastrukturnya harus mendukung. Ini jelek seperti kata Pak Firdaus tadi. Lalu kemudian Marlis menyebutkan banyak keunikan yang mereka miliki. Di antaranya bangunannya tak didesain sedemikian rupa, tanpa konsultan dan juga tanpa RAB. Namun memiliki 35 wahana untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang spesial juga di sini ada rakit wisata. Kalau mau istirahat di resort ini bisa. Ada 5 jenis tempat istirahat dan bisa menampung 250 orang sekaligus. Mau meeting, mau rapat, juga ada ruangan. Ada ruang meeting untuk 20 orang, 3. Dan yang paling hebatnya, tidak ada desain, tidak ada konsultan, dan tidak ada RAB. Hanya dibuat begitu saja. Kalau mau istirahat di resort ini bisa. Ada 5 jenis tempat istirahat dan bisa menampung 250 orang sekaligus. Mau meeting, mau rapat, juga ada ruangan. Ada ruang meeting untuk 20 orang, 30 orang, 50 orang, hingga 100 orang. Dan juga ada convention hall yang mampu menampung 1000 orang. Jika cuaca bagus di malam hari, maka kita di sini bisa pesta taman. Lingkungannya asri dan tenang,
makan sambil menikmati santai di malam hari ditemani suara jangkrik dan hewan-hewan malam lainnya yang berasal dari hutan. Selain itu, kawasan ini juga memiliki 250 batang durian montong. Kita tidak hanya ditawarkan durian, juga bisa begadang menunggu durian jatuh. Demikian di sana Firdaus Abi, perjalanan jurnalistik kita kali ini. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.